Guys, tahukah kalian lagi-lagi anggota PDIP terjerat kasus korupsi? Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini nggak selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Baru-baru ini viral di media sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kasus ini sekaligus menambah daftar panjang politisi Partai PDIP yang terjerat kasus korupsi. Hasto dijadikan tersangka atas kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang melibatkan Harun Masiku. Tak hanya Hasto, KPK juga menetapkan Doni Triistiqomah sebagai tersangka. Doni juga disebut sebagai orang kepercayaan Hasto dalam perkara yang dimaksud. Akibatnya KPK pun melakukan penjagalan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Doni Triistiqomah, sehingga keduanya tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Terjeratnya Hasto dalam kasus korupsi menambah daftar politisi PDIP yang terjerat korupsi. Sebelumnya, ada sejumlah nama besar dari politisi PDIP yang juga terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Juliari juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK terlebih dahulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos pada tanggal 4 hingga 5 Desember tahun 2020. Juliari menjadi tersangka dalam kasus korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabotabek tahun 2020. Juliari mendapatkan hukuman penjara 12 tahun dalam kasus tersebut. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah bicara akan mendatangi gedung KPK jika sekjennya Hasto Kristianto akan ditangkap. Saat ini Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku. Hal itu sempat ditanyakan ke KPK saat konferensi pers terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Adapun pertanyaannya, apakah KPK menilai penetapan Hasto bagian dari intimidasi ke Megawati? Pertanyaan itu juga menyinggung pernyataan Megawati yang akan mendatangi gedung KPK jika Hasto ditangkap. Kemudian disampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melaksanakan proses penegakan hukum saja, kata Setio pada hari Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024. Setio mengatakan kedeputian sudah menetapkan berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Menurutnya, kasus ini pun sudah berjalan dari era pimpinan KPK sebelumnya. Saya yakin kedeputian penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi kami juga tinggal melanjutkan sajalah, kira-kira seperti itu, ujar kata Setio. Selain itu, Megawati pernah bicara akan mendatangi gedung KPK jika Hasto ditangkap. Megawati pun mengatakan hal itu dalam acara peluncuran buku Todung Mulia Lubis pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024. KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku, Setio menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut. Perbuatan saudara Hasto Kristianto bersama saudara Harun Masiku dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, Hasto Kristianto menempatkan Harun Masiku pada dapil 1 Sumsel, padahal Harun Masiku berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja, ujar kata Setio. Selain itu, Presiden ke-7 Joko Widodo juga merespon penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus korupsi Harun Masiku. Meski sudah purna tugas, nama Jokowi masih disangkutkan mengenai penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku. Ya, hormatilah seluruh proses hukum yang ada, ujar kata Bapak Jokowi di Gedung Geraha Sababwana, Kelurahan Sumber Solo pada hari Rabu tanggal 25 bulan Desember tahun 2024. Dia juga disangkutkan dengan kasus tersebut. Jokowi menjawab santai, ia menyebut bahwa dirinya sudah purna tugas. Seperti yang telah diketahui, nama Jokowi masih disebut-sebut terlibat dalam penetapan tersangka Hasto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.